warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kami akan membahas terkait referensi pembuatan aksi nyata di modul ketiga, Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai, khususnya untuk unit atau topik yang kedua, makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Nah, Bapak Ibu, sedangkan untuk yang unit atau topik yang pertama, filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional, untuk referensi aksi nyatanya sudah kami buatkan di video sebelumnya. Jadi, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel YouTube kami, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan bisa di-scroll di list video kami dengan judul aksi nyata modul ketiga, Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita terlebih dahulu fokus ke video kali ini yang membahas referensi aksi nyata di modul ketiga, Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai, unit atau topik kedua, makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Kita masuk ke dalamnya Bapak Ibu ya, kita klik. Baik, ini adalah beberapa materi dan juga aktivitas yang ada pada unit atau topik yang kedua, makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Nah, untuk daftar materinya beserta aktivitas yang ada di dalamnya sudah dikerjakan semuanya Bapak Ibu ya, terbukti dengan berwarna centang hijau. Baik, kita langsung masuk ke bagian aksi nyata di unit atau topik kedua ini. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, aksi nyata, makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Kita klik di dalamnya untuk mengetahui apa sih petunjuk dalam pembuatan aksi nyata unit kedua ini. Baik Bapak Ibu, untuk petunjuk aksi nyata, makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional, di sini Bapak Ibu ada diminta menjawab satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Namun sepertinya pertanyaan ini bercabang ya. Baik, kita langsung saja membacakan pertanyaannya. Bagaimana Bapak atau Ibu menyampaikan materi tersebut? Berarti di sini materi, makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional kepada anggota komunitas belajar. Nah, gimana nih Bapak Ibu itu menyampaikan materi itu kepada anggota komunitas belajar yang Bapak Ibu ikuti begitu? Kemudian metode atau media apa yang Bapak Ibu gunakan dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu menjawab satu pertanyaan ini, silahkan melakukan aksi nyata dengan menyelesaikan pertanyaan di atas ya. Dan selanjutnya menjawab pertanyaan refleksi. Nah, untuk pertanyaan refleksinya ada dua pertanyaan Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa saja pembelajaran atau wawasan baru yang Bapak Ibu peroleh dari pengalaman berbagi pemahaman ini dengan komunitas belajar Bapak Ibu?
tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi saat berbagi pemahaman ini? Ya, bagaimana Bapak atau Ibu mengatasinya? Jadi Bapak Ibu, di dalam aksi nyata di unit atau topik kedua ini, Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan materi ini ya, makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional kepada anggota komunitas belajar. Kemudian Bapak Ibu juga menjelaskan metode atau media apa yang Bapak Ibu gunakan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan reflektif dari dua pertanyaan ini ya, dikerjakan. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita tunjukkan referensi aksi nyata di modul ketiga topik kedua ini. Baik Bapak Ibu, untuk pembuatan aksi nyata ya, kita buat di Word agar nanti ketika dilampirkan di jurnal itu bisa terbaca oleh sistem. Nah, untuk pembuatan aksi nyata ini seperti biasa Bapak Ibu ya, kita berikan identitas diri terlebih dahulu. Bisa nama, nomor UKG atau NIM juga bisa. Atau NIM ya, nomor UKG boleh atau NIM juga boleh. Nah, atau mau dibedakan di bawahnya juga boleh Bapak Ibu ya. Misalkan di sini NIM. Boleh. Instansi dari SD, SMP, SMK, TK gitu boleh ya, atau LPTK mana. Kemudian judul tugasnya Bapak Ibu ya, tugas pada modul ketiga filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Untuk topiknya atau unitnya, ini unit kedua atau topik kedua yang berjudul makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Nah, ini dia aksi nyatanya, kami kopikan langsung di tadi ya, di LMS ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk soal atau petunjuk aksi nyatanya yang ini langsung kami kopikan dari LMS ya. Ini mohon maaf nih sepertinya satu ya. Satu ya. Nah, ini ya, kami kopikan dari LMS, ini kita copy kemudian ditempelkan di Word begitu. Nah, langsung saja menuju jawabannya Bapak Ibu ya. Di sini kami memberikan beberapa referensi jawaban untuk Bapak Ibu sebagai tambahan informasi agar Bapak Ibu itu memiliki gambaran untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama ya, bagaimana Bapak atau Ibu menyampaikan materi tersebut kepada anggota komunitas belajar? Metode atau media apa yang Bapak Ibu gunakan? Baik, di sini saya menyampaikan materi mengenai makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam pendidikan nasional melalui diskusi kelompok kecil dalam pertemuan komunitas belajar di sekolah. Untuk memudahkan pemahaman, saya menggunakan presentasi PowerPoint yang memuat poin-poin penting dari materi serta video singkat mengenai implementasi pendidikan nilai di kelas secara nyata. Saya juga menggunakan studi kasus untuk mendorong rekan-rekan guru berdiskusi dan merefleksikan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong bisa ditanamkan secara kontekstual di kelas masing-masing. Kami menggunakan papan tulis dan stick notes untuk mencatat ide atau strategi yang muncul selama diskusi. Kemudian pertanyaan reflektifnya Bapak Ibu ya, tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa saja pembelajaran atau wawasan baru yang Bapak atau Ibu peroleh dari pengalaman berbagi pemahaman ini dengan komunitas belajar Bapak Ibu? Jawabannya adalah, saya belajar bahwa setiap guru memiliki cara dan pendekatan yang berbeda dalam menginternalisasikan nilai dalam pembelajaran, tergantung pada karakteristik murid dan konteks lingkungan sekolahnya. Wawasan yang saya peroleh adalah pentingnya menyisipkan nilai-nilai secara natural dalam proses belajar, bukan hanya melalui ceramah,
tetapi lewat kegiatan bermakna seperti kerja kelompok, refleksi diri, dan proyek sosial. Saya juga menyadari bahwa guru memiliki peran sebagai teladan dalam pembentukan karakter murid, sehingga konsistensi sikap guru sangat menentukan keberhasilan internalisasi nilai. Baik, kita lanjut yang kedua ya. Tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi saat berbagi pemahaman ini? Bagaimana Bapak atau Ibu mengatasinya? Jadi, tantangan utama adalah adanya persepsi berbeda di antara guru mengenai pentingnya pendidikan nilai. Sebagian masih menganggapnya sebagai tanggung jawab guru agama atau PKN atau bahkan BK ya. Bahkan guru BK. Untuk mengatasi hal ini, saya memfasilitasi dialog terbuka dan mengajak rekan guru untuk menceritakan pengalaman nyata mereka saat menghadapi situasi yang menuntut penanaman nilai di kelas. Saya juga menunjukkan bagaimana pendidikan nilai bisa dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran melalui contoh konkret dan strategi integratif. Selain itu, saya menyediakan panduan praktis berisi contoh kegiatan dan metode yang bisa langsung diterapkan, sehingga guru merasa lebih siap dan terbantu. Baik Bapak Ibu, ini adalah referensi pertama ya untuk aksi nyata di modul ketiga topik kedua. Baik, kita lanjutkan untuk referensi yang kedua. Ini adalah referensi yang kedua Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak atau Ibu menyampaikan materi tersebut kepada anggota komunitas belajar? Metode atau media apa yang Bapak Ibu gunakan? Jadi, saya menyampaikan materi ini melalui kegiatan berbagi praktik baik atau sharing session dalam forum komunitas belajar guru di sekolah. Kegiatan ini saya awali dengan ice breaking untuk menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian saya menjelaskan konsep pendidikan nilai secara ringkas dengan menekankan keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Saya menggunakan infografis dan video pendek sebagai media pendukung agar lebih menarik dan mudah dipahami. Setelah itu, saya mengajak peserta untuk melakukan diskusi kelompok dengan studi kasus yang saya siapkan. Lalu, masing-masing kelompok mempresentasikan strategi internalisasi nilai dalam konteks pembelajaran mereka masing-masing. Saya menggunakan media Jamboard digital untuk mengumpulkan dan merefleksikan hasil diskusi. Nah, ini untuk medianya bisa juga menggunakan itu Bapak Ibu, Google Form juga bisa ya. Google Form itu juga untuk bisa mengumpulkan jawaban begitu atau refleksi hasil diskusi secara digital begitu juga bisa ya. Kalau tidak bisa menggunakan Jamboard, bisa menggunakan Google Form. Sepertinya lebih mudah menggunakan Google Form juga sih ya. Baik, lanjut untuk pertanyaan refleksinya Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa saja pembelajaran atau wawasan baru yang Bapak Ibu peroleh dari pengalaman berbagi pemahaman ini dengan komunitas belajar Bapak Ibu? Jadi, dari kegiatan ini saya memperoleh wawasan bahwa pendidikan nilai tidak harus diajarkan secara eksplisit melalui pelajaran tertentu, tetapi dapat disisipkan secara alami dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Saya juga menyadari bahwa peran guru sebagai panutan menjadi kunci utama dalam keberhasilan internalisasi nilai kepada peserta didik. Saya terinspirasi dari pengalaman rekan guru yang menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PJBL. PJBL. Dan kegiatan refleksi harian sebagai sarana menanamkan nilai tanggung jawab dan kepedulian nasional. Mohon maaf, sosial, astagfirullah.
Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Tantangan apa saja yang Bapak atau Ibu hadapi saat berbagi pemahaman ini? Bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Nah, tantangan yang saya hadapi adalah minimnya waktu ya. Jadi keterbatasan waktu begitu ya. Dan antusiasme sebagian guru karena padatnya jadwal mengajar. Untuk mengatasi hal ini, saya mengemas materi dalam bentuk yang ringkas, interaktif dan menyenangkan agar tidak terasa seperti beban tambahan. Saya juga melakukan pendekatan personal kepada beberapa guru untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan nilai bagi pembentukan karakter murid. Selain itu, saya membagikan contoh praktik baik yang sederhana namun berdampak nyata agar lebih membumi dan mudah diterapkan. Nah, itu adalah referensi kedua untuk jawaban aksi nyata di modul ketiga topik unit kedua. Nah, setelah itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memilih aksi nyata ini sebagai lampiran untuk dimasukkan ke dalam jurnal, silakan dilengkapi dengan dokumentasi ya. Nah, ini ya, jika Bapak atau Ibu memasukkan aksi nyata ini ke dalam jurnal pembelajaran modul 3, maka dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto saat melakukan sosialisasi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Silakan ini nanti jika memilih aksi nyata ini, Bapak Ibu silakan mempersiapkan dokumentasi berupa foto ketika Bapak Ibu menjadi narasumber sosialisasi di komunitas belajar yang ada di sekolah. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya untuk referensi aksi nyata di unit atau topik kedua tentang makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional, modul ketiga, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.